Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sylvia Permatasari dalam podcast kali ini dengan tema tips untuk meraih kesuksesan dalam bisnis dan kehidupan bagi generasi milenial. Nah, bagi Anda yang ingin terjun ke dunia bisnis, kesuksesan adalah mimpi dan langkah besar yang selalu dinanti. Hal ini tentu menjadi tujuan utama bagi sebagian orang, terutama yang selalu memiliki ambisi dan semangat yang tinggi dalam menjalani kehidupan mereka. Kesuksesan seseorang dalam dunia bisnis pada umumnya akan membuat kehidupan pribadi orang tersebut juga ikut sukses. Nah, di sini Sylvia lagi bersama owner dari Basreng Gurih. Nah, sebelumnya kakak boleh dong perkenalkan dulu nama kakak. Ya, nama kakak sendiri Kak Intan Afrianti. Kakak owner dari Basreng Lezat. Iya kak. Kakak sudah berapa lama memulai bisnis Basreng Lezat ini kak? Ini mau hampir jalan 3 tahunan lebih deh. Intan dari mana nih dapat inspirasi ingin menjual basreng ini kak? Jadi kakak dulu pernah nyicipin basreng. Oh iya. Jadi kakak ada niat terinspirasi buat usaha basreng. Berarti gitu. awalnya dari kakak nyicip terus Terinspirasi, jadinya terinspirasi gitu. Jadi dia selain harganya modalnya murah, dia berarti terjangkau nih kak sama anak-anak terjangkau sama untuk beli ya. Basreng itu jenis makanan atau cemilan yang gimana kak? Bakso digoreng lalu ditaruh sedikit bumbu gitu. Bumbu itu dengan berbagai rasa ya kak? Dengan berbagai varian. Iya, dengan berbagai. Berarti dengan bisnis ini dengan modal kecil bisa kakak kembangkan? Bisa kakak kembangkan sehingga sampai sekarang ini udah jalan 3 tahun. Alhamdulillah ya kak. Jadi peminat itu dari kalangan anak muda kak atau orang tua atau sampai saat ini sih banyak yang minat tuh anak-anak remaja gitu. Karena dia penasaran dengan rasanya. Karena di kakak ini banyak varian rasa, berbagai rasa gitu ya kak. Jadi kakak memasarkan dagangan kakak ini lewat apa? Lewat online juga, seperti WhatsApp, Instagram, di Shopee juga ada. Wah, di Shopee juga ada. Berarti usaha kakak ini udah berkembang lah ya. Dan juga alhamdulillah banyak peminatnya dari para anak-anak milenial, dan kakak mempromosikannya itu melalui sosial media gitu kak. Nah, jadi anak muda sekarang ini kan kak takut nih kalau mau mulai bisnis, mereka takut gagal atau takut untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Padahal seperti Kak Intan ini dengan modal kecil pun Kak Intan alhamdulillah bisa berkembang sampai alhamdulillah ya kak. Gimana sih ini kak tips-tipsnya untuk generasi milenial yang ingin memulai suatu usahanya dan bisnisnya itu kak? Boleh kakak kasih tipsnya? Nah, cara yang bisa kita lakukan untuk meraih kesuksesan dalam bisnis dan juga kehidupan. Nah, gimana itu kak biar ini jadi manfaat juga buat kita semuanya sebagai generasi milenial dalam membuka suatu bisnis dan usaha ya. Yang pertama itu kita itu harus mempunyai komitmen yang kuat untuk selalu maju gitu. Iya, berarti harus berkomitmen ya kak ya. Karena kan komitmen itu membuat kita selalu memiliki sebuah keinginan yang besar. Iya, berarti kita harus punya keinginan yang besar untuk lebih maju, dan meraih kesuksesan di dalam bisnis. Iya kak. Nah, yang kedua itu cara kita bersikap pada orang lain, kayak misalnya pembeli gitu. Berarti harus ramah dengan pembeli. Kakak kalau misalnya pembeli ini ada yang tanya-tanya gitu, kakak cara melayaninya itu seperti apa? Karena kan itu sangat penting untuk memiliki sebuah etika dan juga sikap kita sopan kepada semua orang. Jadi harus melayani pembeli dengan sebaik-baiknya, dengan sangat ramah. Biar kan kita menarik pelanggan kita gitu. Baik ya. Nah, yang ketiga itu
mencintai dan merawat diri kita sendiri. Itu seperti apa, Kak? Maksudnya tuh kita itu tidak mengabaikan berbagai kepentingan orang lain di sekitar kita. Kayak misalnya tempatkan diri kita tuh sebagai sesuatu yang sangat berharga, kayak misalnya termasuk mengenai kesehatan kita gitu. Berarti inti dari mencintai diri sendiri ini kita juga harus mikirin kesehatan kita dan juga keselamatan kita, supaya kita bisa memberikan energi positif untuk pelanggan dan orang sekitar kita. Nah, yang keempat itu berikan kembali. Gimana sih, Kak, maksud berikan kembali itu, Kak? Maksudnya itu setelah meraih kesuksesan di dalam kehidupan kita itu justru terlena dan enggan untuk sekedar membantu orang lain yang membutuhkan gitu. Jangan jadikan seseorang itu yang kepribadiannya yang egois dan pelit, maksudnya. Sebab kita itu akan jauh lebih bahagia jika kita membantu dan memberikan sebagian milik kita kepada sesama. Berarti walaupun kita berbisnis itu kita juga nggak boleh pelit sama orang lain, harus berbagi. Pelit itu dalam artian kita ini bisa bagi ilmu, bagi tips. Karena juga itu bisa menarik rezeki kita. Iya, berarti sama-sama bisa jaga. Yang kelima itu selalu belajar. Maksudnya jangan gini, maksudnya tuh selalu membantu untuk mencapai kesuksesan. Selalu ingin tahu, Kak, jangan pernah kita puas di situ aja. Selalu ingin maju gitu, ya, untuk usaha. Seperti Kakak nih, basreng, pasti Kakak awalnya pikir, kok bisa berkembang sampai sekarang. Karena Kakak rajin-rajin juga nih, lihat sharing gimana cara pembuatannya supaya lebih menarik ke depannya, supaya lebih maju lagi. Berarti intinya dari Kakak itu kalau kita ingin memulai bisnis itu kita harus punya tekad yang kuat, selalu sabar, baik dengan pelanggan, tidak menjatuhkan orang lain, dan dalam setiap usaha ini pasti ada namanya kegagalan, tapi jangan jadikan kegagalan itu tempat untuk kamu berlama-lama terpuruk. Kamu harus bangkit dan percaya usaha kamu ini akan berkembang dengan tekad dan usaha kamu. Mungkin sekian nih perbincangan kita bersama owner dari Basreng, yaitu Kakak Intan. Kakak, terima kasih udah menginspirasi kami semua di sini. Semoga nih usaha Kakak makin berkembang lagi dan bisa mungkin nanti memperkerjakan para milenial nih, Kak, dan ya kan? bisa membuat motivasi untuk kalian semua. Iya, terima kasih banyak Kakak. Semoga Kakak sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.